Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan pengurangan volume sampah yang dikirim ke tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang. Ya, kapasitas Bantar Gebang dinilai sudah tak mampu lagi menampung volume sampah dari Jakarta. Mulai 10 Mei 2026, warga Jakarta wajib memilah sampah rumah tangga berdasarkan jenisnya. Kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi penumpukan sampah khususnya di TPST Bantar Gebang. Mulai Agustus 2026, Bantar Gebang tidak lagi menerima sampah campur. Yang boleh masuk hanya sampah residu. Artinya, saya mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk berpartisipasi dalam gerakan pilah sampah dari sumbernya. Pertama-tama saya mengajak kepada Lurah Kelurahan Kalibaru, Pak Silam. Jadi Pak, saya terkait tugas juga pembangunan berkelanjutan angkatan 8. Saya ingin mensosialisasikan terkait materi penggunaan sampah organik. Di sini ada rekan sekaligus warga yang hadir untuk mendengarkan terkait sosialisasi penggunaan sampah organik, Pak. Sebelumnya Pak Lurah, jika berkenan ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan di persidangan Pak. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kelurahan kita sedikit banyak adalah kelurahan yang memang masih harus banyak pembenahan. Jadi terima kasih kepada Bapak Reza Asih Ekbal Kelurahan Kalibaru terkait tugas pembangunan berkelanjutan terkait penggunaan sampah ini. Memang rohnya selaras ya dengan Minggu terbaru, Minggu 5 tahun 2026 dari Bapak Gubernur yang launching tanggal 10 Mei kemarin. Jadi tentu terkait dengan sampah ini seperti yang kita ketahui bersama, banyak ya permasalahan sampah di kelurahan kita, mau sampah anorganik ataupun sampah organik. Memang yang kita pahami terkait sampah anorganik kurang lebih ekosistemnya sudah cukup matang ya, pemilahan sampah anorganik, yakni lewat bank-bank sampah yang hadir di tiap RW, harapannya ada juga di tiap RT, dan juga
yang mandiri, warga yang mengerti nilai keekonomian sampah organik seperti plastik, kardus, kertas koran, itu mereka secara mandiri melakukan pemilahan untuk selanjutnya dijual. Penekanan utama kita ke depannya itu sampah organik, ya, sampah organik. Apa itu? Sampah sisa olahan dapur, sampah nasi, sampah tongkol jagung, rangkainya kangkung, ya. Ya, yang paling jauh mungkin ya kalau kulit udang, kepala ikan, gitu ya. Jadi tentu pada Bapak Ibu semua harus mampu melaksanakan pemilahan dari sumber, dari rumahnya, sediakan wadah kecil seperti wadah kecil untuk tiap-tiap setelah selesai mungkin memasak atau selesai makan. Jadi harus menjadi kebiasaan baru di warga kita, ya. Kita berharap kedepannya bersama RT, RW, Dawis, Jumanti, kita menjadi artinya pionir pertama untuk melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Saya kira itu dulu Pak Reza, terima kasih. Mungkin nanti kita akan mendengarkan paparan beliau. Sekali lagi tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin saya memulai dengan materi pilah sampah yang ada slogannya ini, sampahmu tanggung jawabmu. Jadi saya berharap memang dari SOD yang dari Bilang Palura, dari sisa olahan dapur, saya berharap Bapak Ibu bisa mengolah sampahnya itu sendiri. Jadi tidak dimakan, dibuang, diatur, tapi ada pengolahannya sendiri. Daerah Baru ini merupakan salah satu daerah terpadat di Jakarta Utara yang mungkin luas daerahnya tidak sepadan penduduknya. Kira-kira luas kelurahannya 246,70 hektar yang memiliki penduduk 79.435 penduduk, termasuk permukiman padat penduduk dengan aktivitas perdagangan dan budidaya kaki hijau. Melalui integrasi program pemerintah yang partisipasi aktif masyarakat diharapkan terciptanya solusi berkelanjutan bagi permukiman padat penduduk di kawasan pesisir. Sampah Kalibaru yang didominasi oleh sampah organik, dan di sini juga ada peluang besar untuk melakukan kegiatan pengomposan secara mandiri, karena hasil harian kurang lebih itu 60,2 ton per hari sampah organik dan anorganik. Kalau dari hitungan dari Sudin LH mungkin sekitar 39,717,50 kg sampah organik, dan sampah anorganiknya 39,717,50 kg juga. Jadi per hari yang timbul di permukiman Kalibaru. Jadi kalau di total bisa diangkut sekitar 10-12 truk sampah tiap harinya yang dibuang ke Bantar Gebang. Next, mungkin di sini Bapak Ibu udah tahu lah ya, lebih tahu daripada saya mungkin. Untuk jenis-jenis sampah organik yang ada, yang pertama sisa makanan yang didominasi nasi, sayuran, buah, tulang yang mudah membusuk yang menyebabkan bau menyengat. Yang kedua, sampah kebun seperti daun kering, potongan rumput, ranting, pohon di area pabrik dan perkarangan. Yang ketiga, di limbah pesisir. Ini merupakan salah satu PR kita juga di Kelurahan Kalibaru. Sampah kulit kerang hijau yang belum ada alternatif secara keseluruhan. Cuma ada satu orang yang bernama Pak Tino yang mengelola kulit kerang yang dijadikan paving block maupun WC maupun plakat, tapi belum maksimal secara pemasaran.
Next. Alur pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Sebenarnya susah-susah gampang. Langkah yang pertama itu terkait pemisahan seperti sayuran, kulit buah atau daun kering guna menghindari sampah-sampah seperti daging, tulang, dan produk susu karena memicu bau yang busuk. Yang langkah kedua itu adalah penjajahan. Potongan sampah dibagi menjadi kecil supaya bakteri lebih cepat mengurainya. Yang ketiga, bank sampah. Kenapa bank sampah? Masukkan ke bank sampah biasa ada kegiatan sosialisasi nih terkait pengolahan sampah organik. Alurnya itu masukkan ke dalam komposter dengan prinsip lapis-lapis. Lapis bawah daun kering atau selam, lapisan tengah itu sampah dapur, lapisan atas itu tanah atau kompos lama sebagai starter. Jadi mereka dapat mengolah sampah lebih cepat menjadi pupuk dan berguna untuk Bapak Ibu terkait bercocok tanam. Next. Alur pengolahan sampah organik menjadi ekoenzim. Yang pertama, pencampuran. Larutkan gula ke dalam air, lalu masukkan sisa sayur, buah ke dalam wadah plastik yang memiliki tutup rapat. Yang kedua, fermentasi. Simpan di tempat yang tidak terkena matahari langsung. Bulan pertama ditutup sesekali untuk membuang gas atau mencegah wadah meledak. Lalu pada bulan kedua, biarkan proses fermentasi berlangsung secara anaerobik atau tanpa udara. Yang ketiga, permanenan selama 3 bulan atau 90 hari. Saring cairan, cara ini bisa digunakan sebagai pembersih lantai, pupuk cair hingga disinfektan alami. Jadi banyak penggunaan dari sampah organik juga sebagai cairan penyemprot. Next. Jadi sampah organik seperti yang dibilang Pak Lurah tadi, sampah organik ini sudah ada ekosistemnya. Mungkin lebih mandiri dibanding sampah organik karena masyarakat yang ada di sini sudah bisa menjalankan alur yang ada di sampah organik seperti plastik, kertas, dan kaca yang memiliki potensi ekonomi yang besar melalui sistem bank sampah, sekaligus menjadi unit keberhasilan daur ulang yang jauh lebih hemat energi. Next. Alur pengolahan sampah organik ya kurang lebihnya hampir sama ya. Yang pertama, pemilahan, dipisahkan berbagai jenis material. Yang kedua, pembersihan supaya nilai jualnya lebih tinggi. Yang ketiga, penghancuran atau brushing, yang material itu dicacah menjadi potongan-potongan kecil atau serpihan. Yang keempat, peleburan atau melting, plastik dilelehkan menjadi cairan kental yang kemudian dibentuk menjadi biji plastik. Yang kelima, pembentukan produk baru sebagai bahan mentah hasil daur ulang seperti biji plastik atau bubur kertas. Next. Bahaya limbah B3 rumah tangga. Sebenarnya di sini kalau B3 agak bingung ya, karena di Kali Baru pun belum ada wadah terkait sampah B3 dan belum ada sosialisasi dari Sudin LH terkait sampah B3. Contoh-contohnya seperti baterai, bahan kimia, dan lampu, karena sampai sekarang masih dijadikan satu terkait sampah B3. Next. Sampah residu. Ini sampah residu ini sampah yang tidak bisa didaur ulang, seperti popok, seperti tisu, puntung rokok atau permen karet, dan pecahan keramik atau styrofoam. Ini nggak bisa didaur ulang. Sampai sekarang belum ada perusahaan atau pihak yang mengambil untuk didaur ulang. Selanjutnya, ini kita masuk ke alur mekanisme pengambilan sampah organik. Kenapa saya masukkan di sini? Karena sesuai tadi programnya Pak Gubernur DKI Jakarta, sekarang kita mengambil sampah organik. Tahapan yang pertama itu pemilahan dari warga. Saya berharap adanya kemandirian dari tiap-tiap warga atau tiap-tiap rumah. Karena iya siapa? Karena terkait pemilahan ini tidak bisa mengandalkan
kelurahan. Yang mungkin Bapak Ibu lebih berpengalaman dibanding saya terkait hal ini. Yang kedua, pengumpulan warga. Pengumpulan ini maksudnya adanya tong propoin yang organik yang digelar dari sampah dapur, lalu disatukan dijadikan satu di tiap-tiap RT, sehingga bisa lanjut ke step ketiga, pendataan. Pendataan ini dilakukan oleh kader Dawis atau BPS untuk mengumpulkan sampah organik dari setiap rumah dan mendata serta menimbang. Yang keempat, pengumpulan Dawis dan GPS. Maksudnya semua sampah yang sudah dipilah, ditimbang dan didata dikumpulkan di satu drop point di masing-masing RW, sehingga bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu penjemputan oleh PPSU. PPSU menjemput di drop point masing-masing RW, lalu dibawa ke kantor kelurahan. Jadi di tahap selanjutnya pengolahan di kantor kelurahan. Sampah organik yang sudah dikumpulkan dari seluruh drop point akan dicatat terlebih dahulu dan kemudian disimpan ke ruang biopori. Sebagian diangkut oleh tim LH kecamatan. Saya berharap dari 6 alur ini berjalan dengan lancar di Kelurahan Kalibaru. Kalau untuk di tahap 6 kita sudah menyiapkan memang mesin penjajah bubur organik, jadi kita tidak bergantung dengan LH. Suatu saat kalau tidak diangkat tidak menyebabkan di kantor. Selanjutnya, manfaat terhadap ekonomi masyarakat. Sisa makanan seperti sisa makanan dan sampah kebun, atau sisa olahan dapur dapat diolah menjadi pupuk kompos dan ekoenzim yang bernilai tinggi. Terus yang kedua, limbah pesisir. Limbah pesisir seperti sisa cangkang karang dapat diolah menjadi beberapa kerajinan tangan yang bernilai ekonomi tinggi. Jadi menuntut di sini harus adanya kreativitas dari warga atau masyarakat terkait limbah-limbah yang ada di sekitar rumah maupun lingkungan. Next. Selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.